Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismen Gina, NIM J1B018036, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Kapita Selekta, yaitu pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk hayati dan pupuk organik. Pengertian pupuk organik dan hayati. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedangkan pupuk hayati adalah sekumpulan material organik yang terdiri dari zat hara bagi tanaman. Di dalamnya bisa mengandung organisme hidup ataupun tidak. Sedangkan pupuk hayati merupakan sekumpulan organisme hidup yang aktivitasnya bisa memperbaiki kesuburan tanah. Kelebihan dan kekurangan pupuk hayati. Pertama, kelebihan. Pupuk hayati mampu memberikan manfaat bagi tanaman dan tanaman secara berkesinambungan. Kedua, pupuk hayati mampu menyediakan unsur hara yang lengkap dan berkesinambungan karena mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk hayati bisa memproduksi sendiri. Ketiga, pupuk hayati tidak memberi dampak negatif bagi tanah, tanaman, lingkungan, dan manusia. Sedangkan kekurangannya yaitu kualitas pupuk hayati tergantung dari kualitas dan banyaknya polusi mikroorganisme. Seiring waktu populasi mikroorganisme bisa berkurang sehingga kualitasnya bisa menurun. Kedua, kandungan pupuk hayati adalah makhluk hidup jadi bisa mati dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, pupuk hayati tidak bisa diaplikasikan dengan pupuk kimia dan pestisida. Adapun kelebihan dan kekurangan pupuk organik. Kelebihan yaitu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, memiliki kandungan hara makro dan mikro yang lengkap, ramah lingkungan, menyerap dan menyimpan air lebih lama, membantu meningkatkan mikroorganisme tanah, dapat dibuat sendiri. Sedangkan kekurangannya yaitu kandungan unsur hara rendah sehingga jumlah pupuk relatif banyak, biaya operasionalnya untuk mengangkut dan implementasinya. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak cepat memberikan pupuk buatan. Pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk organik dan pupuk hayati. Pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk sangat baik karena limbah pertanian menjadi zat pencemar dan dapat menggunakan kelangsungan hidup biotik. Selain menjadi polusi, limbah juga dapat menjadikan lingkungan tampak kotor. Salah satu limbah hasil pertanian yaitu serbuk, gergaji, dan daun-daunan limbah yang mengalami proses pelapukan atau fermentasi baik secara alami maupun melalui bantuan aktivator pertanian akan menghasilkan pupuk organik. Sedangkan pupuk hayati dengan memanfaatkan sekumpulan organisme hidup yang segala aktivitasnya dapat digunakan sebagai kesuburan tanah. Pengertian kompos. Proses pengomposan yaitu proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material organik seperti kotoran ternak, sampah, daun, sayuran menjadi kompos. Selain itu, pengomposan juga bisa diartikan sebagai proses penguraian senyawa yang terkandung dalam sisa bahan organik dengan suatu perlakuan yang khusus. Proses pengomposan limbah pertanian menjadi pupuk hayati. Berdasarkan isi jurnal yang saya ambil, proses pengomposan limbah pertanian menjadi pupuk hayati yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menjadi pupuk hayati di jurnal tersebut yaitu serbuk gergaji, kotoran sapi, urin manusia, dan lumpur limbah. Yang lain adalah air suling, asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, logam seng, tembaga sulfat, dan asam borat. Metode yang digunakan pada pengomposan ini yaitu 4 sampel antara lain serbuk gaji dan urin, serbuk gergaji dan lumpur limbah, serbuk gergaji dan kotoran sapi, dan serbuk gergaji saja. Proses pengomposan ini variasi kandungan yang diukur selama pengomposan antara lain variasi kandungan karbon selama pengomposan, variasi kandungan nitrogen selama pengomposan, variasi pH selama pengomposan, variasi kandungan bahan organik, perubahan suhu selama pengomposan, fosfor dan kalium, variasi FTIR selama pengomposan. Proses pengomposan limbah pertanian menjadi pupuk organik. Proses pengomposan limbah pertanian menjadi pupuk organik yaitu dengan menyiapkan bahan yang digunakan yang di jurnal tersebut, yaitu bahan yang digunakan antara lain melarutkan molase,
Dan E4, tanah atau media yang digunakan dalam proses reklamasi lahan bekas, gilingan batu gamping, serasah daun diambil tanah reklamasi bekas tambang batu kapur, arang halus, kotoran ternak atau kotoran hewan, mulasi atau tetes tebu. Dan E4, pengujian sampel serasah daun, teknis pemanfaatan serasah daun sebagai organik pupuk dengan biofaktor E4 dan molase. Hasil pembuatan pupuk organik menggunakan bahan dasar bahan serasah daun diperoleh dengan menggunakan frukasi. Isi jurnal tersebut yaitu bahan-bahan padatan lainnya yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik yang di jurnal. Yang pertama, dedak. Dedak adalah makanan yang enak, sumber bakteri pengurai dalam hal ini adalah E4. Dengan kandungan karbohidrat dan protein nabati yang tinggi, dedak adalah sumber makanan lengkap untuk membusuk bakteri, menambahkan dedak ke produksi organik pupuk. Secara tidak langsung memiliki efek positif pada kualitas kompos yang dihasilkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi dan manfaat dedak dalam pengomposan adalah sebagai sumber makanan untuk bakteri dan sebagai bahan tambahan untuk menghasilkan kompos yang berkualitas. Kedua, kotoran hewan. Kotoran sapi memiliki manfaat besar dalam pembuatan pupuk organik. Keuntungan kotoran sapi meliputi kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Bernilai ekonomis tinggi karena dapat mengganti penggunaan pupuk kimia sehingga biaya produksi dapat ditekan. Kotoran sapi mudah untuk digunakan dan diaplikasikan sebagai kompos untuk tanaman. Kotoran sapi adalah mampu menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah, membuat struktur tanah lebih gembur karena kotoran sapi akan meningkatkan jumlah mikroba di dalam tanah. Kotoran sapi juga dapat memperbaiki kondisi pH tanah yang rusak, dan dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk ternyata mampu meningkatkan produksi tanaman hingga 30%. Dan yang terakhir adalah bahan yang digunakan pada pembuatan kompos di isi jurnal tersebut yaitu arang sekam. Manfaat dari penggunaan arang sekam dalam pembuatan pupuk organik adalah bahwa tanah menjadi gembur sehingga memperbaiki tanah kesuburan dan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, manfaat menggunakan arang sekam adalah meningkatkan pH tanah sehingga meningkatkan ketersediaan fosfor dan karbon. Menambahkan arang sekam akan meningkatkan sistem aerasi di zona akar tanaman. Arang sekam juga dapat meningkatkan cadangan air tanah dan meningkatkan kadar kalium dan magnesium. Menukarkan secara umum diketahui bahwa arang atau sekam arang memiliki unsur silikat yang tinggi tetapi rendah kandungan kalsium. Dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.